Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 21. 1 bulan kemudian, Istana Hongmeng, Aula Tianzun. Jing Yun, kamu di sini. Li Xin di samping Ling Xia Tianzun melihat Tan Yun masuk, tersenyum, dan membanjiri negara. Melihat antusiasme Li Xin terhadap Tan Yun, Zhao Huyi di aula semakin marah. Iya, setelah Tan Yun mengangguk ke arah Li Xin, dia membungkuk ke arah Ling Xia Tianzun dan berkata, Tuyer telah melihat guru. Itu bagus. Ling Xia Tianzun memandang Tan Yun dan memuji tanpa ragu-ragu, Yuner, kamu sudah menjadi kaisar suci kelas 2, dan kecepatan kultivasimu benar-benar luar biasa. Terima kasih, guru, atas pujiannya. Tan Yun dengan hormat menghormati. Selanjutnya, Tan Yun Chao Mu Zhen Tianzun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat saudari Tuan. Iya, Mu Zhen Tian tersenyum, dengan sentuhan rasa malu di wajahnya yang menakjubkan. Sejak zaman kuno, kecantikan menyukai pahlawan, Mu Zhen Tianzun, yang memiliki kesan baik tentang Tan Yun sebelumnya. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme di kota militer Qingtian, dia tidak tahu mengapa. Setelah dia kembali ke kota Dewa Hongmeng, bayangan Tan Yun selalu melekat di pikiranku. Pada saat ini, setelah Mu Zhen Tianzun melihat Tan Yun lagi, detak jantungnya semakin cepat. Perasaan ini sangat aneh. Dia tidak pernah tergerak oleh pria manapun, dan dia tidak mengerti kasih sayang seperti apa yang dia rasakan untuk Tan Yun sekarang. Wei Chihao, yang selalu memperhatikan setiap gerakan Mu Zhen Tianzun, mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa Mu Zhen menunjukkan rasa malu pada anak ini. Memikirkan hal ini, Yu Chihao berkata kosong kepada Tan Yun, adik kecil, Mu Zhen milikku. Jangan ambil itu bersamaku. Ada ancaman dalam kata-kata Yu Chihao. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan adegan berikut membuat Yu Chihao merasa malu. Tuan kakak, siapa dia? Tan Yun bertanya dengan jari menunjuk Yu Chihao. Mu Zhen Tianzun tersenyum, dan sepasang lesung pipit muncul di wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom. Adik laki-laki, namanya Yu Chihao, kakak keduamu. Oh, ternyata itu saudara kedua. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Tuan saudari, apakah Anda dan saudara laki-laki kedua? Ah, Taois macam apa? Mu Zhen Tian segera menggelengkan kepalanya, kamu salah paham dengan adik laki-laki itu, aku bukan seorang Taois. Ternyata bukan pendamping Tao. Tan Yun berkata, Tuan saudari, saudara laki-laki kedua baru saja memberi saya transmisi suara, mengatakan bahwa Anda adalah orangnya, jadi saya tidak ingin merampoknya. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Chihao merasakan panas yang menyengat di pipinya, dan gerakan Tan Yun tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya. Mu Zhen Tian tiba-tiba memandang Wei Chihao dengan dingin dan menyamping, saudara muda kedua, tolong jangan bicara omong kosong. Tidak mungkin bagiku dan kamu sekarang, dan bahkan lebih tidak mungkin di masa depan dan di masa depan. Aku tidak menyukaimu. Ditolak oleh wanita tercinta di tempat, Yu Chihao menekan keinginan untuk merobek Tan Yun, dan tersenyum malu, Tuan saudari, saya tahu, Anda tidak perlu marah lagi, saya tidak akan bicara omong kosong lagi. Yah, jangan ambil ini sebagai contoh. Setelah Mu Zhen Tian berkata dengan dingin, dia mengabaikan Yu Chihao. Uhuk-uhuk. Setelah Ling Xia Tianzun batuk ringan, dia memperkenalkan Tan Yun kepada kakak dan adik Tan Yun yang tersisa. Kemudian, Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, Yuner, ada dua hal yang datang untuk melihatmu sebagai guru hari ini. Pertama, biarkan kamu mengenal saudara dan saudari. Kedua, untuk menyelesaikan konflik antara kamu dan kakak perempuan ketiga dan keempat kamu, kamu semua adalah murid yang disukai oleh guru, dan guru berharap kamu bisa rukun satu sama lain dan menghormati satu sama lain sebagai tamu. Tan Yun dengan hormat berkata, Tuan, tidak ada konflik antara para murid dan kakak perempuan ketiga dan keempat. Tidak, Ling Xia Tianzun berkata, apakah kamu tidak memiliki konflik karena pasir hisap emas spasial? Tuan, Anda terlalu khawatir. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tan Yun tersenyum sedikit, pasir hisap emas spasial dicari oleh paman saya Bai Fengxiao untuk mencari muridnya. Dia menemukan sumber pasir hisap emas spasial terlebih dahulu. Sementara pamanku memimpin orang ke tambang, kakak senior 3 mengambil sepupunya dan kakak senior 4, dan menduduki mereka secara paksa. Adapun nanti,
saya pergi ke sumber tambang dan ingin mencari saudara dan saudari senior untuk mengembalikan sumber mineral, tetapi sebelum para murid berbicara, sepupu saudara laki-laki senior ketiga memarahi, kata-katanya sangat jelek, dan dia tidak berpendidikan, sama sekali. Jadi murid itu mengajarinya sedikit. Tuan, beginilah keadaannya. Tan Yun tersenyum, ngomong-ngomong, tidak peduli bagaimana saudara laki-laki ketiga atau saudara perempuan keempat, mereka selalu menjadi yang lebih tua, secara paksa menempati tambang. Sebagai saudara laki-laki junior, saya tidak akan peduli dengan mereka. Tuan, saya tidak peduli jika muridnya adalah korban. Apakah mungkin kakak senior 3 dan kakak senior 4 harus berdebat dengan saya? Kata-kata Tan Yun dapat digambarkan sebagai air yang menetes, yang tidak dapat membantu tetapi membuat orang terlihat mengesankan. Ibu, Jing Yun benar-benar cerdik. Li Xin tersenyum pada Tan Yun dan berbicara dengan Ling Xia Tianzun. Yah, dia memang cukup pintar. Zhao Wei dan Yang Yuxin sudah marah di hati mereka ketika Ling Xia Tianzun berbicara. Keduanya ingin membantah, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada alasan untuk membantah. Wei, Yuxin, adik juniormu sangat berpikiran terbuka, apakah kamu masih ingin berdebat dengannya? Ling Xia Tianzun berkata dengan ringan. Tuan, muridnya agak tidak pantas. Setelah Zhao Wei dan Yang Yuxin berkata serempak, mereka memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, saya harap Anda tidak bisa menyalahkan adik laki-laki itu. Zhao Wei segera tersenyum dan berkata, adik laki-laki. Di bawah bimbingan tuannya, saya dan saudari keempat telah mempelajari teknik pemurnian seumur hidup. Space Golden Quicksand adalah bahan yang sangat langka untuk dimurnikan. Saya harap junior brother dapat memberi saya dan kakak senior keempat Anda, oke. Yang Yuxin juga berpura-pura sangat antusias dan berkata, adik laki-laki, beri aku dan saudara ketigamu beberapa. Tepat ketika semua orang mengira Tan Yun akan setuju, hanya Li Xin dan Mu Zhen Tianzun yang percaya bahwa kepribadian Tan Yun pasti tidak akan setuju. Ini memang kasusnya. Kakak dan kakak keempat, saya sangat menyesal. Saudara-saudara junior di ruang pasir isap emas itu tidak cukup. Benar-benar tidak ada cara untuk mendistribusikannya kepada Anda. Tan Yun memasang ekspresi murah hati, saya akan menemukan sumber mineral di masa depan, saya akan memberi tahu Anda. Dua orang. Zhao Wei mengerutkan kening, adik junior kecil, Anda tidak tahu cara memperbaiki alat, mengapa Anda menginginkan emas luar angkasa dan pasir hisap? Jika Anda ingin pasir hisap emas ruang menemukan seseorang untuk membantu Anda memperbaiki artefak, mengapa Anda tidak memberikan pasir hisap emas ruang kepada saya dan saudara perempuan keempat Anda, dan kami membantu Anda memperbaiki artefak, bagaimana dengan pasir hisap emas ruang yang tersisa? Oke, Tan Yun sepenuhnya setuju. Namun, kata-kata Tan Yun mengejutkan semua orang kecuali Mu Zhen Tianzun. Tan Yun berkata, kakak dan kakak keempat, saya ingin menggunakan pasir hisap emas spasial. Ini untuk memperbaiki menara waktu dan luar angkasa Tianzun terbaik. Anda berjanji untuk membantu saya memperbaikinya, dan pasir hisap emas spasial saya akan diberikan kepada Anda. Jing Yun, kamu menipu kami. Kemarahan Zhao Wei tidak bisa lagi ditahan, dan letusan lengkap, dengan tegas berkata, melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, mereka yang dapat memperbaiki menara Dewa Duniawi yang mulia surgawi, tidak lebih dari 5 jari, tetapi Anda mengatakannya dengan sengaja. Kamu jelas tidak ingin memberi kami ruang pasir hisap emas. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat bahu dan berkata, kakak senior, tidak pantas bagimu untuk berteriak seperti ini. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membantuku memperbaiki menara waktu dan ruang angkasa yang mulia, jadi kamu masih menginginkan pasir hisap emas ruang angkasa. Apakah kamu bercanda? Ling Xia Tianzun mengerutkan kening, dan ketika dia akan berbicara, kalimat Tan Yun berikutnya mengejutkannya. Juga, suara Tan Yun tiba-tiba tenggelam, kakak senior, jangan duduk dan menonton langit sebagai manusia. Mengapa Anda begitu yakin bahwa saya tidak mengerti teknik pemurnian? Yuner, apakah kamu tahu cara memperbaiki alat? Ling Xia Tianzun cukup penasaran. Ya Tuan. Tan Yun membungkuk dan berkata, Tuan Suster telah memberi murid itu transkrip pengalaman pemurniannya. Tuyer mengingat semua pengalaman pemurnian Tuan dan Saudari, dan, Anda memberinya kode ilahi 4 keterampilan, Tuyer telah berada di menara ruang dan waktu selama ratusan juta tahun. Tuyer berpikir bahwa sekarang, keterampilan pemurnian Tuyer masih bagus. Mu Zhen Tianzun, yang berada di samping, tidak menunjukkan giginya.
Hanya dia yang tahu bahwa dia tidak pernah menunjukkan 4 keterampilan Divine Tome kepada Tan Yun. Tetapi dia tahu betul bahwa 4 keterampilan dari semua orang yang hadir tidak secanggih Tan Yun. Karena penulis Four Skills Divine Classic adalah Tan Yun. Mendengar ini, mata Lingxia Tianzun menunjukkan sentuhan keterkejutan, benarkah? Aku bisa belajar sendiri tanpa guru. Tan Yun tersenyum dan berkata, Tuan, saya hanya bisa menyalahkan para murid atas bakat mereka. Kamu semakin nakal. Lingxia Tianzun memuji matanya, seberapa tinggi kamu dalam seni pemurnian. Tuer tidak terlalu jelas, jadi saya mencari ruang pasir isap emas untuk mencoba menyempurnakan. Tan Yun berkata, tapi saya pikir keterampilan pemurnian lebih baik daripada saudara ketiga. Di mata Lingxia Tianzun, pembicaraan santai Tan Yun biasa saja. Tapi dalam pikiran Zhao Wuyi, itu adalah provokasi dan tamparan Qi Guo di wajahnya. Adik laki-laki, apa maksudmu dengan itu? Apakah maksudmu saudara itu, aku tidak sebaik kamu? Wajah Zhao Wuyi tenggelam. Kakak senior, mengapa kamu sangat mencintai? Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku baru saja mengatakannya dengan santai. Hah? Zhao Wuyi mendengus dingin, dan kemudian, menghadap Lingxia Tianzun, dia membungkuk dan berkata, Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa, saya sangat kesal ketika melihat adik laki-laki itu. Karena dia mengatakan bahwa Tuer tidak sebagus dia dalam seni pemurnian, Tuer ingin bersaing dengannya. Lingxia Tianzun mengerutkan kening, lalu tersenyum. Menurutnya, beberapa gesekan antara saudara laki-laki adalah normal. Oke, Lingxia Tianzun berkata, saya ingin melihat Yuner sebagai seorang guru, seberapa banyak dia tahu tentang seni pemurnian. Yuner, bisakah kamu berani menantang? Tan Yun dengan hormat berkata, kembalilah ke guru, saya ingin mencobanya. Yah, ada keberanian. Lingxia Tianzun berkata, lupa memberitahumu, kakak laki-laki ketigamu adalah master peringkat suci. Ah, sangat kuat. Tan Yun pura-pura kaget. Kenapa kamu takut? Zhao Wuyi dengan dingin mendengus. Aku takut pada apapun, bagaimanapun, aku tidak akan malu jika aku kalah, tetapi jika kamu kalah, kakak senior San, kamu akan kejam. Tan Yun tersenyum. Aku akan kalah darimu. Bermimpi. Zhao Wuyi menyeringai dan berkata, saya seorang senior, saya akan membiarkan Anda, bagaimana Anda bisa membandingkan? Tidak, kamu tidak harus membiarkanku, kakak senior ketiga. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana Anda mengatakan Anda membandingkan, lalu Anda membandingkan. Pada saat ini, Lingxia Tianzun berkata, oke, diam saja, temukan seseorang untuk guru untuk memberimu pertanyaan. Setelah itu, Lingxia Tianzun melihat ke samping ke arah Li Xin dan berkata, pergi dan temukan Lao Ling. Mendengar kata, Ling Lao, kecuali Tan Yun dan Lingxia Tianzun, ekspresi kekaguman muncul di wajah semua orang. Karena Ling Lao adalah orang pertama di alam Dewa Hongmeng dengan pengetahuannya tentang alat pemurnian, dan sekarang dia adalah Master Dewa peringkat suci. Ibu yang baik. Setelah Li Xin menjawab, dia berjalan keluar dari aula. Ketika dia melewati Tan Yun, dia berhenti dan tersenyum. Meskipun saya tidak berpikir Anda adalah lawan Zhao Wuyi, tetapi saya tetap mendukung Anda untuk menang. Setelah berbicara, Li Xin melangkah keluar dari istana tertinggi. Melihat wanita tercinta itu begitu baik kepada lawannya, Zhao Wuyi harus menekan amarahnya di dalam hatinya. Jing Yun, aku akan membiarkanmu kalah sebentar lagi. Pada saat ini, Tan Yun mentransmisikan suara dengan nada penasaran, Mu Zhen, siapa Lao Ling? Melihat ekspresi orang lain, sepertinya dia sangat pandai memperbaiki alat. Yah, itu sangat kuat. Mu Zhen Tianzun berkata dengan transmisi suara yang tenang, namun, Anda mengenal orang ini. Saya tahu. Tan Yun bingung. Ya, Mu Zhen Tianzun berkata dalam transmisi suara, dia adalah mantan anak instrumental Mu Lingtong, dan sekarang dia adalah instrumentalis dewa peringkat suci. Tan Yun menghela nafas diam-diam, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang bocah alat kecil di sebelahnya di masa lalu sekarang menjadi master alat suci peringkat suci. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, yah, saya ingat dia. Bakat kerajinannya berbeda dari orang biasa. Saya pikir dia telah dibunuh oleh Lingxia Tianzun. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia juga mengkhianati saya. Kau salah paham padanya. Mu Zhen Tianzun berkata dalam transmisi suara, di masa lalu, setelah kamu mati, dia lebih baik mati daripada tunduk pada Lingxia Tianzun.
Hanya saja Lingxia Tianzun menangkap keluarganya, mengancamnya, dan membiarkannya memperbaiki senjata untuknya. Sampai sekarang, keluarganya masih dikendalikan oleh Lingxia Tianzun. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, apakah ini benar? Itu benar. Mu Zentianzun berkata dengan suara. Apa keadaan dia sekarang? Tan Yun bertanya oleh Chuanyin. Ini adalah alam Raja Ilahi kelas 8. Mu Zentianzun berkata, dia bisa dipercaya. Sementara Tan Yun dan Mu Zentianzun sedang mentransmisi, Li Xin dan seorang lelaki tua berambut abu-abu melangkah ke Aula Tianzun. Ling Tong telah melihat Tuan Tianzun. Ling Tong menghadapi Lingxia Tianzun dengan ekspresi acuh tak acuh. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Lingxia Tianzun telah membunuhnya, tetapi Ling Tong tidak mau membunuhnya. Hanya ada satu alasan, karena dia adalah pendeta suci. Perangkat pemurnian telah lama menjadi pahlawan di alam Dewa Hongmeng. Ya, Lingxia Tianzun telah lama terbiasa dengan penampilan Ling Tong, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saya memanggil Anda hari ini karena saya ingin Anda menemukan beberapa masalah selama proses pemurnian dan menguji dua murid saya. Tuan Tianzun, jika Anda bersaing dengan teknik pemurnian, Anda tidak perlu orang tua itu untuk menulis pertanyaan. Ling Tong berkata, biarkan mereka memperbaiki senjata ajaib secara langsung. Siapapun yang memurnikan peringkat tinggi secara alami adalah pemenangnya. Lingxia Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan cara itu benar-benar buang-buang waktu. Jika Anda memperbaiki artefak manusia, bahkan jika itu disempurnakan dalam senjata ajaib ruang dan waktu, dunia luar akan memakan waktu ribuan tahun. Tianzun ini tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menguji siapa yang memiliki keterampilan yang lebih dalam seni pemurnian, jadi ikuti saja kata-kata Tianzun ini. Setelah mendengar ini, Ling Tong berkata, baiklah, saya mengerti. Setelah itu, Ling Tong mengabaikan Tan Yun dan yang lainnya, siapapun yang bermain dengan siapa, berdirilah. Zhao Wui sudah lama terbiasa dengan ketidakpedulian Ling Tong, dan dia melangkah keluar. Tan Yun juga maju selangkah dan melengkungkan tangannya ke arah Ling Tong. Alis putih Ling Tong bergetar sedikit, dan berkata dengan lemah, orang tua itu mengajukan pertanyaan, dan kalian masing-masing bertanya satu sama lain. Siapapun yang bisa menjawabnya, dan jawaban yang lebih benar akan menang. Demi keadilan, yang lama akan menyebut diri mereka Divine Sense, sehingga tidak ada kecurigaan untuk memberikan suara kepada siapapun di antara kalian. Tan Yun dan Zhao Wui berkata serempak, ini senior. Di tengah keterkejutan yang hampa, Ling Tong menyatakan kesadarannya sendiri dan menatap keduanya dan berkata, siapa di antara kalian yang akan memulai? Zhao Wui memandang Tan Yun dan berkata, adik muda, aku akan membiarkanmu dulu. Oke, biarkan aku dulu. Tan Yun tersenyum mendengar jawabannya. Pada saat ini, semua orang termasuk Lingxia Tianzun ingin melihat pertanyaan apa yang akan diajukan Tan Yun. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang tercengang. Tapi Tan Yun memandang Zhao Wui, dengan sedikit penghinaan di matanya, dan berkata dengan ringan, apa atribut pasir hisap emas spasial. Begitu komentar ini keluar, Zhao Wui tertawa, dan kata-katanya penuh sarkasme, adik junior, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti seni pemurnian, masalah anak seperti itu, mungkin sulit bagimu, untuk mengobatinya. Li Xin buru-buru berkata, Jing Yun, kamu dapat mengubah pertanyaan dengan cepat. Ini benar-benar terlalu sederhana. Semua orang tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Ya, saudara Jingxian. Li Ximin bergema. Mendengar ini, Tan Yun masih tersenyum dan berkata, Ximin, kakak ketiga juga adalah kakakku, mengapa aku tidak membiarkan dia memiliki satu pertanyaan? Selanjutnya, masih ada pertanyaan di belakang. Bukankah mudah bagiku untuk mengalahkannya? Juga, menurut pendapatku, mengalahkan kakak senior 3 sesederhana atribut pembunuhan aliran emas spasial. Penghinaan Qi Guo. Mendengar itu, senyum di wajah Zhao Wui menghilang dan digantikan oleh kemarahan. Adik junior kecil, kamu terlalu gila. Zhao Wui berkata dengan dingin, saya seorang guru bijak yang bermartabat, Anda benar-benar mempermalukan saya. Penghinaan. Tan Yun mengangkat bahu dan terkekeh, kakak senior, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku membiarkanmu sekali. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Juga, apakah aku terlalu marah atau kamu terlalu lemah? Aku akan melihat langkah selanjutnya. Oke,
Jangan bertengkar. Lingxia Tianzun berkata, mari kita mulai permainannya. Itu Tuan. Setelah Zhao Hui menjawab, dia menatap Tan Yun dengan sengit, menarik napas dalam-dalam, dan menjadi tenang. Pasir hisap emas luar angkasa adalah bahan langka untuk dimurnikan. Karena pasir ini mengandung atribut waktu dan ruang. Itu disebut pasir hisap emas spasial. Atributnya adalah dua atribut utama ruang dan waktu. Setelah mendengar ini, Ling Tong mengangguk dan berkata, "Yah, jawabannya benar, Zhao Hui memenangkan pertandingan pertama." Tidak menunggu dongeng Ling, Tan Yun tiba-tiba berbicara, Ling Lao tidak terburu-buru untuk mengumumkan. Generasi muda masih bertanya padanya dengan beberapa keraguan. Generasi muda berpikir dia salah. Begitu kata-kata ini keluar, Lingxia Tianzun, Mu Zhen Tianzun, Ling Tong dan bahkan semua orang mengerutkan kening. Salah. Bagaimana bisa salah? Semua orang tahu bahwa pasir hisap emas spasial adalah dua atribut utama ruang dan waktu. Hahaha. Zhao Hui tiba-tiba tertawa, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang Tan Yun. Adik muda, aku salah. Kamu benar-benar bodoh. Tuan Muda Jing, apakah Anda menanyai wasit orang tua itu? Ling Tong menjentikkan alisnya, menyipitkan mata pada Tan Yun dengan sangat tidak senang. Para junior tidak mempertanyakan senior. Tan Yun berkata tidak sombong atau rendah hati, karena ini adalah permainan. Para junior tidak dapat selalu memiliki pendapat yang berbeda dan tidak mengungkapkannya. Oke, lalu menurutmu apa kesalahan Zhao Gongxi? Ling Tong berkata dengan sungguh-sungguh. Senior, jangan cemas, junior secara alami akan berkata. Tan Yun berkata, melihat sekeliling pada orang-orang, saya telah membaca sisa-sisa klasik, yang baru saja merekam pasir hisap emas ruang. Tercatat di atas bahwa pasir hisap emas spasial memiliki tiga atribut utama, di antaranya ada atribut tersembunyi selain atribut waktu dan ruang. Maaf, kakak ketiga dan Ling senior, atribut tersembunyi, bukankah itu atribut pasir hisap emas spasial? Mendengar itu, sudut mulut Zhao Hu sedikit terangkat, atribut tersembunyi dihitung secara alami, tetapi tidak ada atribut tersembunyi di pasir hisap emas spasial. Anda adalah teman sekelas, mengerti? Haha, Tan Yun tersenyum, kakak laki-laki, jangan terlalu sombong, adikku, aku ingin kamu menanyakan pertanyaan sederhana ini sekali. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu bahkan tidak memahami atribut pasir hisap emas spasial. Aku ingin tahu, bagaimana kamu menjadi master peringkat suci? Wajah Zhao Hui tenggelam, berhenti bicara omong kosong, karena kamu mengatakan bahwa ada atribut tersembunyi ketiga, maka kamu bisa mengatakannya, dan berhenti bermain trik di sini. Tan Yunfu tersenyum, dan segera wajahnya menjadi lurus, selain atribut waktu dan ruang, pasir hisap emas spasial juga memiliki logam tersembunyi. Metalik, apakah kamu bercanda? Zhao Hui tersenyum dan berkata, bagaimana pasir hisap emas spasial bisa menjadi logam? Ketidakpedulian. Setelah Tan Yun mengucapkan dua kata, wajah Zhao Hui tiba-tiba menjadi dingin, kamu berbicara. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Suara Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin. Selanjutnya, saya akan mengkonfirmasi kepada Anda bahwa sifat logam pasir hisap emas di luar angkasa memungkinkan Anda untuk mengenali bahwa itu adalah teman sekelas saya atau Anda bodoh. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ratusan pasir hisap emas spasial terbang keluar dari ring. Kemudian, Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, nama bahan pemurnian tidak berasal dari ketiadaan. Karena ada kata emas di pasir hisap emas spasial, itu berarti orang yang menamai pasir itu tahu bahwa ada logam di dalamnya, bukan karena warna emasnya. Siapa yang memiliki kualifikasi atribut kayu? Pada saat ini, kakak perempuan ke-8 Tan Yun, Luo Yu, datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, adik junior kecil, saya adalah kualifikasi dari 5 elemen. Luo Yu mengenakan gaun kasa hijau panjang. Dia, anggun dan tinggi, dengan pinggang yang ketat, wajahnya yang indah dan kulitnya seperti salju. Kecantikannya tidak kalah dengan Mu Zhen Tianzun. Kakak senior 8, tolong gunakan api dulu untuk membakar ratusan pasir hisap emas spasial ini, kata Tan Yun. Oke, Luo Yu tersenyum, dan di antara jari-jarinya, sinar api keluar dari antara jari-jari Qian Qianyu dan mulai membakar ratusan pasir hisap emas spasial. Segera, pasir hisap emas ruang dibakar dan berubah menjadi merah. Pada saat ini, semua orang, termasuk Ling Tong, menatap pasir hisap emas spasial dalam kebingungan dan diam-diam.
Setelah beberapa saat, ketika pasir hisap emas spasial berubah menjadi merah, Tan Yun berkata, perhatikan baik-baik, dan kemudian, ratusan pasir hisap emas spasial akan mekar metalik. Waktu mekarnya sangat singkat. Jika kamu tidak mengamati dengan cermat, kamu tidak akan menemukannya sama sekali. Ketika semua orang melihat ekspresi serius Tan Yun, mereka tidak bisa tidak bingung. Mungkinkah pasir hisap emas spasial benar-benar menyembunyikan sifat logam? Ketika semua orang diam-diam berpikir, Tan Yun memandang Luo Yu dan tiba-tiba berkata, kakak senior 8, cepat lepaskan kekuatan kayu dan tutupi pasir hisap emas di angkasa. Oke, Luo Yu menganggukkan kepalanya, membalik tangan gioknya, dan saat dia mendorong keluar dari udara, kekuatan kayu tebal dilepaskan, menutupi pasir hisap emas spasial yang tergantung di kehampaan. Segera, pemandangan yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, seberkas kekuatan emas yang tidak terdeteksi meledak dari dalam ratusan pasir hisap emas spasial. Mekar kekuatan emas, seperti kilatan di wajan, menghilang tak terlihat. Wow, Lingxia Tianzun tampak terkejut, tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, dan berseru, ini benar-benar logam. Meskipun Lingxia Tianzun mendirikan yayasan dengan alkimia, dia juga merupakan alat Tianzun peringkat suci, dan pada saat ini dia benar-benar terkejut. Itu luar biasa. Tubuh Tua Lingtong bergetar hebat. Sebagai master senjata suci tingkat suci, dia tiba-tiba merasa bahwa dia masih sangat kecil dalam proses pemurnian. Ini bahkan tidak tahu bahwa pasir hisap emas ruang angkasa masih menyembunyikan sifat logamnya. Pada saat ini, para penonton terkejut. Mata indah Luo Yu melebar, dan ekspresi di matanya yang menatap Tan Yun menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa adik laki-lakinya sangat baik. Sementara Mu Zentianzun dan Li Xin menatap Tan Yun, mata indah mereka penuh dengan pemujaan. Benar-benar mengagumkan. Hati Mu Zentian membanting, dia pantas menjadi reinkarnasi dari Hong Meng Supreme, sangat tampan. Di sisi lain, Zhao Wuyi benar-benar bingung. Setelah lama terdiam di aula, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dengan persetujuan dan berkata, Yuner, kamu benar. Kamu benar-benar membuka matamu kepada guru hari ini. Setelah hidup untuk guru selama puluhan ribu tahun, kamu masih tidak tahu sifat logam yang terkandung dalam pasir hisap emas ruang angkasa. Tan Yun membungkuk dan berkata, Tuan, ini adalah kebetulan bagi murid untuk memenangkan babak ini, karena murid juga belajar tentang klasik yang tidak lengkap. Oh, benar, jika Tuer mengingatnya dengan benar, jika pasir hisap emas spasial hanya memiliki waktu, ruang, dan logam, tidak cukup untuk menyebutnya pasir hisap emas spasial, itu harus disebut emas ruang. Teman kecil Jing, maksudmu kata, Liu, juga dipelajari. Pada saat ini, Ling Tong berbicara. Namanya Tan Yun, dari Master Jing sebelumnya hingga Xiao You Jing, kita bisa melihat bahwa dia menyukai Tan Yun. Iya, kata Tan Yun. Hehehehe, orang tua itu ingin mendengarnya. Ling Tong mengelus jenggot putihnya yang panjang, dan berkata dengan ramah. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun. Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, dan berkata, menurut catatan klasik yang tidak lengkap, sumber mineral pasir hisap emas spasial di tubuh gunung yang kering tidak ada hubungannya dengan aliran air dalam hal apapun. Faktanya, ini bukan masalahnya, karena pasir hisap emas spasial adalah bahan pemurnian yang sangat menakjubkan, dan juga salah satu dari sedikit bahan pemurnian yang dapat memperluas atributnya. Karena memiliki waktu, ruang, dan logam, tetapi juga dapat memperluas sifat air, yang juga merupakan air emas. Tepatnya, ia memiliki 4 atribut, waktu, ruang, emas, dan air, sehingga disebut pasir hisap emas spasial, yang merupakan asal-usul namanya. Setelah mendengar ini, Lingxia Tianzun berkata dengan kaget, benarkah? Pasir hisap emas luar angkasa masih memiliki sifat air. Iya, teman kecil Jing. Ling Tong tidak percaya, ekspresinya bersemangat. Alasan kegembiraannya adalah jika pasir hisap emas spasial benar-benar memiliki sifat air selain waktu, ruang, dan logam, bagi orang seperti dia yang tenggelam dalam seni pemurnian, tidak diragukan lagi seperti menemukan dunia baru. Ini bukan kecelakaan. Tan Yun berkata, selanjutnya, mari kita verifikasi. Setelah itu, Tan Yun memandang Luo Yu dan membungkuk dan berkata, kakak senior 8, kamu terus membakar ruang pasir hisap emas, dan kemudian dengarkan perintahku. Saudara yang baik, Luo Yu tersenyum, cukup menyentuh,
dan mengendalikan api untuk terus membakar pasir hisap emas spasial. Ketika pasir hisap emas spasial terbakar sampai memutih, Tan Yun berkata, "Saudari 8, cepat tutupi pasir hisap emas spasial dengan kekuatan emas." Oke, Luo Yu buru-buru melepaskan kekuatan emas yang mengepul, menutupi ruang pasir hisap emas. Adik junior kecil, lalu bagaimana? Luo Yu bertanya. Lanjutkan pembakaran. Tan Yun mendesak. Setelah beberapa saat, ketika seluruh tubuh pasir hisap emas ruang terbakar putih, Tan Yun berkata, "Saudari 8, padamkan api," dan kekuatan emas masih menutupi ruang pasir hisap emas. Luo Yu segera mengikutinya. "Tuan, Lao Ling, dan semuanya, tolong lihat." Mengikuti kata-kata Tan Yun, pemandangan indah segera terjadi. Tapi melihat ratusan pasir hisap emas spasial tiba-tiba melepaskan kekuatan air biru kabur, dan kemudian runtuh tak terlihat. Sungguh luar biasa bisa mendapatkan kekuatan air. Ling Tong tertawa keras, dan berkata dengan tinju kepada Tan Yun, "Teman kecil Jing, lelaki tua itu telah diajari hari ini, tetapi ini membuka mata. Pepatah lamamu terlalu berat." Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Pada saat ini, mata Li Xin dan Mu Zentianzun menatap Tan Yun, menunjukkan kekaguman yang tak tertahankan. Melihat wanita yang dicintainya, Yu Chiho memandang Tan Yun seperti ini, dan dia ingin menghancurkan Tan Yun di tempat. "Adik junior kecil, kamu benar-benar luar biasa." Luo Yu berkata sambil tersenyum. "Oke, sangat bagus." Pada saat ini, Ling Xiatianzun memandang Tan Yun dengan kagum. "Kami mengumumkan untuk guru bahwa Yuner memenangkan pertandingan pertama." Mendengar berita kemenangan Tan Yun, Zhao Wuyi merasakan panas terik di wajahnya, seolah-olah dia telah ditampar oleh Tan Yun. "Di game kedua, saya harus menang, jika tidak, saya akan kehilangan muka." Zhao Wuyi diam-diam berpikir, di game pertama, Jing Yun, si kecil, beruntung melihat klasik yang tidak lengkap dan memenangkan saya. Sama seperti Zhao Wuyi menghibur dirinya sendiri, suara lama Ling Tong terdengar. Sekarang lelaki tua itu mengumumkan bahwa permainan kedua akan dimulai, dan Tuan Muda Zhao akan mengajukan pertanyaan. "Ini senior." Setelah Zhao Wuyi menjawab, dia berpikir keras, memikirkan masalah dengan teknik pemurnian yang menurutnya sangat sulit. Setelah memikirkannya selama beberapa napas, Zhao Wuyi berkata, "Apa 3 poin penting saat menyempurnakan artefak Human Zun yang luar biasa, dan bagaimana ketiga poin ini?" Tanpa menunggu kata-kata terakhir Zhao Wu, pemandangan tak terduga terjadi. "Aku menyerah di babak ini." Tan Yun menyela, "Saya ingin membiarkan saudara ketiga di babak pertama, tetapi dia tidak berdiri dan kalah dari saya. Saya menyerah di game kedua. Jika saya menjawab pertanyaan sederhana seperti itu, 3 senior akan kalah." Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Zhao Wuyi gemetar karena marah dan berkeringat di kepalanya. "Benda sialan ini jelas tidak menempatkan dirimu di mata." Segera, Zhao Wuyi menunjukkan rasa pengertian di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jing Yun, kamu jelas tidak bisa menjawab. Kamu tidak mengerti, tapi kamu berpura-pura membuatku menghadap, itu menjijikkan. Kamu menjawab, jawab cepat." Tan Yun mengerutkan kening, dan tersenyum tulus, "Kakak senior, kakak muda, saya membiarkan Anda, tetapi Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk, jadi jangan salahkan saya karena tanpa ampun di game ketiga." Setelah itu, Tan Yun memandang Penatua Ling, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, karena yang lebih muda berkata untuk membiarkannya bermain, itu akan dihitung secara alami, Anda harus selalu mengumumkannya." "Bagus." Ling Tong mengumumkan, putaran kedua Zhao Gongxi menang. Orang tua itu mengumumkan bahwa penilaian di babak ketiga adalah. Tidak menunggu dongeng Ling, Tan Yun berkata, "Senior, junior memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu apakah harus mengatakannya." "Katakan." Tan Yunying berkata, "Di game kedua, Anda telah mendengar isi pertanyaan saudara ketiga. Para junior ingin Anda meningkatkan kesulitan lebih dari 10 kali lipat, dan para junior harus meyakinkan saudara ketiga untuk kalah." Begitu dia mendengar peningkatan 10 kali lipat, mata Zhao Wuyi memerah. "Jing Yun, kamu terlalu hina. Kamu jelas ingin aku tidak bisa menjawab di game ketiga, dan kamu tidak bisa menjawab, lalu menggambar dengan saya." Mendengar ini, Tan Yun menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu bukan kakak laki-laki ketigaku, jika kamu berani meneriakiku seperti ini, aku pasti akan memukulmu sampai ke tanah." "Kamu." Zhao Wuyi sangat marah sehingga Qiqiao membuat asap, "Kamu hanya seorang kaisar suci kelas 2,
kamu sangat sombong, dan saudara-saudari kita akan membahasnya nanti. Pada saat itu, saya ingin melihat bagaimana Anda mengalahkan saya untuk menemukan gigi. Oke, berhenti berdebat di antara kalian berdua. Lingxia Tianzun berkata, penting untuk berdamai. Jangan membuat keributan. Setelah Zhao Hui mengangguk, dia menatap Ling Tong dengan marah. Kamu selalu tidak bisa mendengarkannya, dia tahu. Diam. Ling Tong memarahi, bagaimana kamu masih perlu mengajari orang tua itu? Sekarang, babak ketiga dimulai. Babak ketiga adalah jawaban cepat. Siapapun yang menjawab jawaban benar pertama adalah pemenangnya. Jika jawabannya salah setelah jawaban cepat, itu dianggap kalah. Apakah kalian berdua mendengarnya dengan jelas? Ling Tong memandang Tan Yun dan Zhao Hui dan bertanya. Jernih, jawab Tan Yun. Berdengung. Dalam kehampaan seperti riak air, Ling Tong membalik tangan kanannya, dan pedang ilahi keluar dari udara, berkata. Pedang ini adalah pedang suci pertama yang ditinggikan manusia dengan atribut angin yang disempurnakan ketika lelaki tua itu baru saja dipromosikan menjadi master peringkat sage. Itu adalah pemurnian pertama pada waktu itu dan ada banyak kekurangan. Sekarang kalian berdua membicarakannya. Apa kekurangannya? Junior tahu. Tidak menunggu kata-kata Zhao Wu, Ling Tong berkata tidak senang, apa yang kamu cemaskan? Orang tua itu belum selesai berbicara. Juga, bahkan jika lelaki tua itu selesai berbicara, kamu harus mengumumkan awalnya, jadi kamu bisa menjawab, bukan karena lelaki tua itu berat sebelah, kamu terlalu terburu nafsu dibandingkan dengan adik laki-lakimu. Menghadapi omelan Ling Tong, Zhao Hui tidak berani marah atau berbicara. Ling Tong berkata dengan dengusan dingin, setelah mengatakan cacatnya, dia juga harus memberitahu penyebab cacatnya. Yah, mulailah menjawab seperti ini. Mendengar ini, Tan Yun tidak berbicara, tetapi menatap Zhao Hui dengan tenang. Karena dia tahu bahwa Zhao Hui tidak bisa menjawab sama sekali. Alasannya sangat sederhana. Sebagai master artefak peringkat suci, meskipun Zhao Hui memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak dengan kualitas terbaik, dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak manusia dengan kualitas terbaik dengan mengamati kekurangannya. Keluar. Jika Anda dapat melihat alasan cacat dari artefak Renzun tertinggi, hanya peralatan Tianzun yang telah mencapai lebih dari yang dapat dilihat oleh peringkat suci. Wajah Zhao Hui memerah pada saat ini, menarik napas dalam-dalam, menatap Ling Tong dan berkata, Ling tua, bukan karena generasi muda tidak masuk akal bagimu. Junior hanya menanyakan kebenaran dari fakta. Generasi yang lebih muda hanyalah master peringkat suci. Kamu hanya bisa melihat kekurangan pada pedang yang kamu perbaiki sebelumnya, tapi kamu tidak bisa menebak alasan dari kekurangannya. Kamu jelas memihak adik laki-laki, dan ingin dia mengikat generasi muda. Ini benar-benar tidak adil bagi generasi muda. Pada saat ini, Yang Yuxin, yang berada dalam kelompok dengan Zhao Hui, berdiri dan membungkuk kepada Ling Tong dan berkata, Senior, saudara ketiga saya benar. Kamu berada dalam pandangan penuh adik laki-laki, bahkan jika adik laki-laki itu menang. Ling Tong mengerutkan kening, dan ketika dia hendak berbicara, Tan Yun melangkah maju dan menatap Yang Yuxin sambil tersenyum, kakak senior si, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Little Junior Brother sangat berbakat, dan dia benar-benar melihat kekurangan dalam pedang dewa yang dihormati manusia yang luar biasa ini dan alasan untuk kekurangannya. Betulkah? Yang Yuxin berkata sambil mencibir, selanjutnya, Anda akan berbicara tentang memberi wajah kepada saudara ketiga, tetapi sengaja untuk tidak mengatakannya, dan saudara ketiga akan menjadi seri, kan? Kamu sangat berhati-hati, siapa yang masih tidak tahu? Pada saat ini, Yu Chihao berkata, iya, Anda hanya bisa berhati-hati, adik laki-laki, tetapi saya harus mengagumi Anda sebagai saudara laki-laki kedua. Saya menang dengan melihat klasik yang tidak lengkap dan mengetahui atribut pasir hisap emas ruang. 3 junior dan 1 permainan. Kemudian, dengan kedok membiarkan kakak muda ketiga, akhirnya seri dengan kakak muda ketiga, seorang guru bijak yang bermartabat. Pada saat ini, tidak hanya Yu Chihao, Yang Yuxin, dan Zhao Hui yang berpikir demikian, kecuali Mu Zentianzun, semua orang berpikir bahwa Tan Yun memang bermain trik dan memiliki dasi dengan Zhao Hui. Namun, kalimat berikut Tan Yun membuat orang terkejut. Hehe, Tan Yun tersenyum tipis, memandang Zhao Hui dan berkata, kakak senior, meskipun saya adalah adik laki-laki, saya telah memberi jalan kepada Anda karena Anda adalah seorang penatua,
tetapi saya tidak akan membiarkan Anda di babak ketiga ini. Lalu kamu mengatakannya. Zhao Wuyi berkata dengan marah, jika Anda memiliki kemampuan untuk mengetahui kelemahan pedang ini, alasan untuk kekurangannya. Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Zhao Wuyi. Tan Yun mengepalkan tinju ke arah Ling Tong, lalu membuka tangannya dan berkata, "Senior, tolong berikan pedang suci kepada junior untuk melihat lebih dekat." Oke, Ling Tong menanggapi dan meletakkan pedang suci di tangan Tan Yun. Tepat ketika semua orang kecuali Mu Zentian berpikir bahwa Tan Yun berpura-pura menjadi hantu, Tan Yun akhirnya berbicara. Tan Yun berkata, jika saya tidak salah, embrio pedang ini terutama ditempa dari besi meteorit dari atribut angin, di samping batu dewa baja murni dan besi kuncin. Iya itu. Mata berlumpur Ling Tong mengungkapkan sentuhan keterkejutan. Anak itu punya 2 kali, lanjutkan. Iya, Tan Yun berkata, pedang ini memiliki 3 kekurangan. Pertama, redup. Kedua, terlalu banyak tenaga angin yang mati. Ketiga, perpaduan pola artefak dan pedang ilahi tidak sempurna. 3 kekurangan ini telah menyebabkan pedang ini disempurnakan, yang merupakan artefak di bawah standar di antara artefak kualitas tertinggi. Setelah mendengar ini, Ling Xia Tianzun dan Ling Tong mengangguk, menunjukkan bahwa Tan Yun benar. Iya, kalau begitu katakan padaku, apa yang menyebabkan ketiga cacat ini? Ling Tong bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, pertama, ada 3 alasan kurangnya cahaya. Pertama, ketika kamu memurnikan embrio pedang di masa lalu, kotoran di bahan utama, meteorit Hongti, tidak sepenuhnya dihilangkan. Kedua, bahannya tidak dipilih dengan benar. Kamu tidak boleh menggunakan batu suci baja murni sebagai bahan tambahan untuk membuat embrio pedang. Kamu harus menggunakan besi suci kristal murni untuk menjadi sempurna. Bagus. Ling Tong memuji tanpa ragu-ragu, di mana Xiao You Jing yang ketiga. Di sisi lain, Ling Xia Tianzun di kursi mengangguk puas. Dengan keterampilan pemurniannya, wajar untuk melihat bahwa Tan Yun benar. Zhao Wuyi tidak bodoh. Dia melihat ekspresi guru dan Ling Tong, dan tahu bahwa Tan Yun benar. Dia merasa sedikit bingung. Dia adalah master bijak yang bermartabat, dan dia belum melihatnya, tetapi Tan Yun bisa melihatnya. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, ketiga, pesanannya rusak. Ketika kamu menyempurnakan embrio pedang, pertama-tama kamu menggabungkan batu dewa baja murni dengan besi meteorit. Generasi muda berpikir bahwa cara yang benar adalah menggabungkan batu dewa baja murni dan besi kuncin secara terpisah, dan kemudian, gunakan keduanya, menggabungkan bahan pemurnian tambahan untuk menyatu dengan meteor Feng Hong Iron. Mendengar ini, Ling Tong mengacungkan jempol Tan Yun dan berkata dengan pujian penuh, anak baik, kamu bisa melihat ini. Tahukah kamu, Lao, aku juga menjadi guru surgawi tingkat rendah nanti, hanya untuk memahami konsekuensi dari gangguan itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, senior, 3 poin di atas membuat pedang ini suram. Generasi muda sekarang berbicara tentang kelemahan kedua, alasan mengapa atribut angin terlalu banyak lewat. Tan Yun tak henti-hentinya berkata, alasannya adalah panasnya tidak cukup dan suhunya terlalu tinggi saat Anda mengaduk bejana. Tentu saja itu juga mungkin. Ada beberapa masalah dengan tungku pencampur aslimu. Tetapi generasi muda masih merasa bahwa panas yang tidak mencukupi adalah alasan penting. Setelah mendengar ini, Ling Tong mengangguk dan berkata, itu benar, tidak ada masalah. Pada saat ini, dahi Zhao Wuyi sudah tertutup butiran keringat. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Tan Yun melirik dengan acuh tak acuh pada warisan Zhao Wu, dan kemudian berkata, pembuluh darah adalah faktor penting dalam keberhasilan memurnikan pedang. Kamu harus ekstra hati-hati saat menggabungkan pembuluh darah dengan Excalibur yang sudah terbentuk. Jika generasi muda tidak salah membacanya, meskipun Anda terbiasa memperbaiki pembuluh darah di awal, tetapi ketika menyatu, tekniknya sangat tersentak-sentak. Di tengah dendeng, kamu masih sedikit ragu-ragu. Saya tidak berpikir kamu adalah orang yang cepat dan tegas. Oleh karena itu, saat menggabungkan pola artefak dengan pedang dewa, kamu tampak terlalu ragu-ragu, ditambah dengan teknik tersentak-sentakmu, yang pada akhirnya mengakibatkan perpaduan pola artefak dan pedang dewa tidak sempurna. Setelah itu, Ling Xia Tianzun berdiri dari kursi lagi, dan menatap mata Tan Yun, itu semakin seperti itu. Persetan. Ling Xia Tianzun dengan ringan menepuk telapak tangannya 3 kali, mengangguk dan berkata, Yuner, itu bagus. Sangat bagus.
Guru tidak menyangka bahwa penguasaan Anda dalam teknik pemurnian telah mencapai tingkat orang yang cerdas, dan kita dapat melihat bahwa Lao Ling adalah orang yang ragu-ragu. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, Guru, ini semua adalah pengalaman master dalam alat pemurnian, dan penghargaan yang Anda berikan untuk 4 keterampilan master. Penatua Ling di samping memandang Tan Yun, matanya yang berlumpur menunjukkan keterkejutan yang dalam, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, teman kecil Jing, dia memang dewa. Kamu adalah orang kedua yang mengagumi yang lama dari zaman kuno. Jika orang tua itu tidak salah menebak, keterampilan pemurnian Anda setidaknya telah mencapai tingkat guru surgawi tingkat rendah, dan bahkan guru surgawi tingkat menengah. Mendengar ini, Li Xin dan yang lainnya menatap Tan Yun dengan warna yang luar biasa di mata mereka. Di sisi lain, wajah Zhao Huyi sangat jelek, betapa jeleknya, dia terus mengaum di dalam hatinya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa lebih maju dalam seni pemurnian daripada aku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Petik 2 petik 2. Ketika Zhao Huyi meraung, Luo Yu melangkah maju, menepuk bahu Tan Yun sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, adik junior kecil, kamu benar-benar luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Kakak senior 8, ketika saya melihat Anda, saya merasa terkejut. Hehe, Tan Yun batuk ringan, tersenyum dan menyentuh kepalanya, kakak senior 8, kamu benar-benar bisa membuat lelucon. Tidak, Luo Yu berkata sambil tersenyum, kakak senior, aku merasa aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, bagaimana? Pertimbangkan itu. Setelah itu, Luo Yu menemukan bahwa wajah Tan Yun sedikit merah, dan dia tersenyum, lihat dirimu, kakak perempuan, adik laki-laki itu tersipu, dan seorang lelaki besar sebenarnya malu ketika aku melecehkannya. Mu Zentianzun menatap Luo Yu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tan Yun dapat melihat bahwa hubungan Mu Zentianzun dan Luo Yu sangat baik. Pada saat ini, Ling Tong menatap Tan Yun dengan ramah, dan segera, menghadap Ling Xia Tianzun, dia melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Tianzun, Jing Yun menang. Jika tidak ada yang lain, orang tua itu akan mundur dulu. Ling Xia Tianzun berkata, iya, kamu bisa mundur. Iya, setelah Ling Tong menjawab, ketika dia berbalik untuk melewati Tan Yun, dia berhenti. Menatap Tan Yun, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan ada sentuhan kerinduan di matanya yang berlumpur, dan transmisi suara berkata. Teman kecil Jing, aku tidak tahu mengapa, sorot matamu ketika Lao Yu baru saja menjawab pertanyaan itu sangat akrab, sangat mirip dengan tuan tua Lao Yu. Setelah berbicara melalui transmisi suara, Ling Tong menghela nafas, menepuk bahu Tan Yun dan berkata, teman kecil Jing, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Setelah itu, Ling Tong keluar dari Aula Tianzun. Tan Yun melihat kembali ke punggung Ling Tong yang berjongkok, dan menghela nafas dalam hatinya, anak kecil, ketika waktunya tepat, aku akan menemukanmu. Setelah itu, Tan Yun melihat kembali ke Zhao Huyi, tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, kakak ketiga telah menerima transfer. Zhao Huyi menekan amarah di hatinya dan tersenyum mengada-ada. Adik laki-laki sangat tersembunyi, dan saudara lelaki itu mengaguminya. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, Yuner, Wu Yi, sebagai seorang guru, saya tidak ingin Anda dipisahkan oleh ini, mengerti? Para murid mengerti. Tan Yun dan Zhao Hu berkata dengan hormat dan hormat. Jing Yun, kamu menyakiti sepupuku, dan kamu membuatku malu hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Huyi berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun berkata, 10 dari Anda ada di sini hari ini, dan 1 lebih baik dari yang lain. Saya sangat senang menjadi seorang guru. Apalagi penampilan Yuner sangat memuaskan sebagai seorang guru. Tan Yun tersenyum dan berkata, itu semua diajarkan oleh tuannya. Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, oh, omong-omong, Yuner, bagaimana kabarmu dengan kultivasi 10.000 jalan ke sekte? Tidak apa-apa, kata Tan Yun. Pada saat ini, Yu Chi Hao melirik Tan Yun, lalu membungkuk ke Ling Xia Tianzun dan berkata, Tuan, Anda mengatakan bahwa junior-junior memiliki kemampuan untuk menantang tingkat berikutnya, jadi mari kita berikan beberapa petunjuk tentang taktiknya untuk kembali ke sekte. Petik 2. Mengapa kakak-kakak senior kita tidak berperang melawan adik-adik? Mendengar ini, Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, ya, saya memiliki niat ini sebagai seorang guru. Segera,
Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, Yuner. Terakhir kali aku melihatmu bertindak sebagai guru, itu pada upacara ulang tahun musik puisi dan simin. Hari ini sebagai guru, aku masih ingin melihat sikapmu. Jangan mengecewakan gurumu. Tan Yun membungkuk dan berkata, Tuyer pasti tidak akan mengecewakanmu, tetapi ranah guru, kakak senior, dan kakak senior terlalu tinggi, dan Tuyer bukan lawan mereka. Tidak masalah. Lingxia Tianzun berkata, karena ini adalah diskusi, wajar untuk bersikap adil. Kakak-kakak senior Anda akan menekan ranah ke ranah Kaisar Suci kelima ketika berdiskusi dengan Anda. Alasan mengapa kamu tidak ditekan untuk menjadi Kaisar Suci kelas 2 sepertimu adalah karena kamu terlalu kuat dalam tantangan melompat. Mereka bukan lawanmu. Lebih masuk akal untuk menekan Kaisar Suci kelas 5. Setelah itu, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, ayo pergi keluar aula. Itu Tuan. Setelah 10 orang Tan Yun menjawab, mereka berjalan keluar dari aula Tianzun bersama Li Xin dan Li Ximin mengikuti Lingxia Tianzun dan muncul di halaman yang menyenangkan. Pada saat ini, Li Xin berkata dengan suara khawatir, Jing Yun, Yu Qihao, Zhao Wuyi, dan Yang Yuxin tidak nyaman denganmu, kamu harus berhati-hati. Ya, Tan Yun berkata, jangan khawatir, selama mereka menekan kerajaan, aku tidak takut pada mereka. Ketika Tan Yun dan Li Xin sedang mentransmisi, Lingxia Tianzun memandang 9 kakak dan adik Tan Yun dan berkata, siapa di antara kalian yang akan berdiskusi dengan Yuner terlebih dahulu? Tuan, murid datang dulu. Pada saat ini, Luo Yu tersenyum, melayang ke udara, dan terbang ke tengah kompleks. Dengan tangan gioknya berbalik, sebuah pedang kuno keluar dari tangannya. Memegang pedang ilahi, dia langsung menekan ranah ke Saint Queen kelas 5, dan berkata sambil tersenyum, adik junior kecil, kakak senior ke-8, tapi aku tidak akan membiarkanmu. Juga, meskipun aku telah menekan kerajaan ke Kaisar Suci kelas 5 sekarang, aku tidak takut bahkan jika itu adalah Raja Surgawi kelas 1. Apakah kamu langsung menyerah, atau kakak perempuan, jika aku mengalahkanmu untuk menyerah? Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya dan tersenyum dingin. Kakak senior 8, saya khawatir Anda akan kecewa. Anda harus menjadi orang yang kalah pada akhirnya. Potong gelombang aku tidak percaya. Luo Yu membuang senyumnya dan menggenggam Tuhan. Jian, berkata junior, tolong beritahu saya. Silahkan. Tan Yun masih membawa tangannya dengan senyum di wajahnya. Hah? Luo Yue mengangkat alisnya, kamu tidak menyalakan pedang. Tidak? Aku khawatir sekali Liang Jian akan kehilangan kakak senior 8, kata Tan Yun. Tes, nadamu besar, junior brother. Luo Yu tersenyum sambil tersenyum, jika kamu memiliki kemampuan, kamu tidak boleh menggunakan pedangmu. Jika kamu kalah, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kakak senior menggertakmu. Tidak, Tan Yun membawa tangan kirinya, mengulurkan tangan kanannya tiba-tiba, dan berkata, tolong. Oke, kekuatan suci yang besar di tubuh Luo Yu mengalir keluar, dan ketika rambutnya menari, dia memegang pedang suci dan terbang ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Ini adalah kecepatan penerbangan tercepatnya setelah menekan ranah. Tiba-tiba, adegan berikutnya mengejutkannya. Kakak 8, hati-hati, aku akan mengambil tindakan. Tan Yun berkata dalam jubah ungu, membawa tangan kirinya di punggungnya, berubah menjadi bayangan ungu, melewati udara rendah dengan kecepatan sangat tinggi, begitu cepat sehingga Luo Yu hampir tidak bisa bereaksi. Anda tahu, meskipun Tan Yun hanya Kaisar Suci kelas 2, kekuatan tantangan lompatannya cukup untuk dengan mudah membunuh Raja Surgawi kelas 3, dan Luo Yu menekan kerajaan ke Ratu Suci kelas 5, kekuatan lompatan katak, tantangan hanya tidak takut satu. Tunggu Raja Dewa. Oleh karena itu, kecepatan Tan Yun, menurutnya saat ini, sangat cepat. Kecepatan cepat. Sebelum suara kaget Luo Yu jatuh, Tan Yun muncul di sampingnya. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan kanan Luo Yu, dan Luo Yu tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Itu datang dari pergelangan tangan Hao, menyebabkan lengan kanannya menekuk, dan Tan Yun sudah memegang pedang, leher sendiri. Kakak senior 8 mengakuinya. Tan Yun tersenyum cerah, lalu melepaskan Luo Yu, yang tidak melambat, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke tanah. Setelah Luo Yu melambat, sudut roknya terbang ke atas dan terbang ke bawah di samping Tan Yun,
menyaksikan Lingxia Tianzun cemberut dan berkata, "Tuan, kekuatan saudara junior untuk melompati tantangan terlalu kuat." Murid itu memperkirakan bahwa dia memiliki 3 menunggu kekuatan Raja Dewa untuk melompati tantangan. Murid itu tidak yakin, dan murid harus meningkatkan wilayahnya dari Kaisar Suci kelas 5 menjadi Kaisar Suci kelas 8, dan kemudian bersaing lagi. Tanpa menunggu Lingxia Tianzun berbicara, Tan Yun tersenyum dan berkata, "Saudari ke-8, jika kamu kalah, kamu kalah. Jangan biarkan kulitmu pergi." Hah? Luo Yu memberi Tan Yun tatapan putih, dan kemudian berubah menjadi tatapan santai. "Adik muda, kamu sangat luar biasa, kakak senior, aku semakin menyukaimu." Tan Yun melihat berbagai gaya Luo Yu dan merasa merinding. "Kamu gadis, kamu benar-benar terlalu nakal." Setelah Lingxia Tianzun memandang Luo Yu dan tersenyum, dia menatap 8 orang yang tersisa dan berkata, "Tapi apa yang Luo Yu katakan barusan masuk akal. Yah, kamu bisa menekan ranah ke Kaisar Suci kelas 8 dan berdiskusi dengan Yuner." Mu Zentian dan Yu Chihao mengangguk dan berkata, "Ini Tuan." Yu Chihao mencibir dalam hatinya, "Jika saya menekan kerajaan ke Kaisar Suci kelas 8, bahkan jika saya memiliki kekuatan untuk melawan Raja Dewa kelas 4. Jing Yun, kamu berani berhubungan dengan kakak perempuan yang aku suka, dan lihat bagaimana aku bisa membuat kecelakaan itu terjadi padamu nanti." Ketika Yu Chihao sakit perut, Ling Huting, seorang Raja Dewa kelas 7, mengambil langkah dan mengacungkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, "Adik laki-laki, saudara laki-laki, datang dan lihat seberapa kuat dirimu." Dengan mengatakan itu, Ling Huting menekan ranah ke alam Kaisar Sein kelas 8. "Adik junior kecil, kakak senior, kemampuan saya untuk melompati tantangan sebanding dengan Raja Ilahi kelas 3. Jika kamu bisa mengalahkanku, saudaraku, aku akan mengagumimu." Tan Yuneng bisa melihat sorot ramah di mata Ling Huting, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakak kelima, tolong." Berdengung. Kekosongan tiba-tiba retak, Ling Huting membuka mulutnya, dan pistol tajam hitam dengan atribut kematian terbang keluar dan membawanya ke tangannya. Segera, Ling Huting menikam Tan Yun dengan pistol. Tan Yun mengorbankan pedang ilahi penguasa surgawi atribut kunonya, melayang ke udara, dan tidak memberi Ling Huting kesempatan untuk menggunakan 10.000 cara untuk kembali ke sekte. Namun, kecepatan Tan Yun mengayunkan dan menggerakkan pedangnya jelas 1 poin lebih cepat dari Ling Huting. Di mata semua orang, ini adalah kecepatan sejati Tan Yun, tetapi semua orang tahu bahwa itu tidak benar. Jika Tan Yun meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, bahkan jika dia tidak menggunakan langkah luar biasa, dia masih bisa terbang dengan kecepatan yang sama dengan dewa kelas 4. Dang 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 dang. Di atas kompleks, suara emas dan besi diselingi tanpa henti, percikan api memercik kemana-mana, Ling Huting berkeringat deras dan lelah mengatasinya. Yuner melompat dan menantang kekuatannya. Ini benar-benar tak tertandingi di dunia. Lingxia Tianzun yang menonton pertempuran diam-diam berpikir, Tinger menghadapi Yuner, tetapi dia tidak punya waktu untuk menunjukkan 10.000 cara untuk kembali ke klan. Pada saat ini, Ling Huting, yang telah dikalahkan oleh Tan Yun, cukup cemas. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak menggunakan 10.000 cara untuk kembali ke sekte, dia pasti akan kalah. Mengaum, Ling Huting meraung, dan ketika dia akan menggunakan 10.000 cara kembali ke Zongjue, Tan Yun tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, memegang pedang suci dan meninggal dari sisi Ling Huting. Saat berikutnya, detik berikutnya, Ling Huting berhenti menari dari kehampaan, karena dia merasakan sedikit rasa dingin dari belakang lehernya. Tan Yun yang berdiri di udara, memegang pedang ilahi, ujung pedang menempel di belakang lehernya, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kelima, terima." Setelah itu, Tan Yun mengumpulkan pedangnya dan jatuh di halaman. "Oh!" Ling Huting menghela nafas, terbang di depan Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Benar-benar menakutkan bahwa kakak muda melompat dan menantang kekuatan, kakak lima saya yakin bahwa saya kalah." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Jika bukan karena saudara muda, saya lebih unggul dalam kecepatan, jika tidak, sekali saudara senior kelima, setelah Anda menggunakan 10.000 cara untuk kembali ke sekte, saya khawatir itu akan terjadi, jadilah aku yang kalah." Kata-kata Tan Yun seperti ini secara alami sopan. Dia tahu bahwa bahkan jika lawan menggunakan taktik kembali ke leluhur, dia bisa mengalahkannya. "Iya, Yuner, penampilanmu sangat memuaskan sebagai seorang guru." Lingxia Tianzun memuji. Pada saat ini, Mu Zentian tersenyum dan berkata, "Tuan,
jika muridnya menekan alam, dia jelas bukan lawan dari adik laki-lakinya, jadi dia tidak akan berdiskusi dengan adik laki-laki itu. Pada saat ini, kakak senior Tan Yun Liu Shenwei berkata sambil tersenyum, Tuan, jika murid menindas kerajaan, Anda bukan lawan dari adik laki-laki. Aku juga tidak, kata kakak laki-laki Tan Yun, Sao Yuan. Pada saat ini, hanya Yu Chihao, Zhao Wuyi, dan Yang Yuxin yang belum mengungkapkan pandangan mereka. Kakak senior, apa yang harus saya lakukan? Yang Yuxin dari alam Raja Dewa kelas 2 memberi Zhao Wu suara yang diwarisi, Jing Yun merampok kami dari pasir hisap emas, saya benar-benar ingin membalasnya, tetapi jika alam ditekan, kami sama sekali bukan lawannya. Iya, aku benar-benar marah. Zhao Wu berkata dengan suaranya, saudari keempat, saya akan mengujinya dengan teknik radikal. Jika dia tidak setuju, kami tidak akan berdiskusi dengannya. Setelah transmisi suara, Zhao Wuyi memandang Tan Yun dengan senyum tipis. Adik junior kecil, bukankah Anda mengatakan sebelumnya, jika saya bukan kakak senior ketiga, apakah Anda ingin memukuli saya sampai mati? Iya, aku berkata, ada apa? Tan Yun berkata dengan ringan. Ini tidak terlalu banyak. Zhao Wuyi berkata, terus terang, kakak laki-laki ketiga, saya, mengambil jurusan seni pemurnian, dan kemampuan untuk melompati tantangan tidak kuat. Dan aku hanya Raja Dewa kelas 1, bagaimana dengan ini? Aku tidak menekan kerajaan, kamu dan aku belajar dari satu sama lain. Mendengar ini, sebelum Tan Yun bisa berbicara, Li Xin mengerutkan kening, Zhao Wuyi, apakah kamu tidak malu mengatakan itu? Kemampuanmu untuk melompati katak tidak kuat. Semakin tinggi wilayahmu, semakin lemah kemampuanmu untuk menantang. Meskipun kamu adalah Raja Dewa kelas 1, kamu dapat mengalahkan Raja Dewa kelas 4 dan bersaing dengan Raja Dewa kelas 5. Kemampuan lompatan katakmu tidak disebut kuat. Juga, Jing Yun hanyalah Kaisar Suci kelas 2, jadi kamu bisa menekannya menjadi Kaisar Suci kelas 8. Kamu 6 alam kecil lebih tinggi darinya, apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, Li Ximin bergema, yaitu, jangan terlalu banyak. Dari awal hingga akhir, Anda telah meminta masalah dengan Brother Jingxian. Mendengarkan kata-kata anak-anaknya, wajah Lingxia Tianzun berubah suram, dan ekspresi di mata Zhao Wuyi menunjukkan ketidakpuasan yang tidak terselubung. Wuyi, jika kamu tidak menekan dunia, ini jelas menggertak Yuner. Jangan katakan Yuner tidak setuju, juga tidak sebagai guru. Mendengar ini, Zhao Wuyi buru-buru bersujud, Tuan, tenang, dan murid tahu salah. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berbicara, dan kata-kata berikut membuat Lingxia Tianzun terkejut. Tuan, Tuer menyetujui persyaratan saudara ketiga. Tan Yun berkata, sejujurnya, Tuer juga ingin tahu di mana batas tantangan yang dilompati Tuer. Namun, murid itu memiliki permintaan, dan saya meminta guru untuk menyetujuinya. Lingxia Tianzun berkata, kamu bilang. Tan Yun berkata, kembalilah ke guru, saudara ketiga tidak akan menekan kerajaan, dan murid itu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Kamu tahu, pedang itu tidak memiliki mata. Ketika murid itu habis-habisan, dia khawatir dia tidak bisa menghentikan tangannya dan melukainya, tetapi itu tidak baik. Lingxia Tianzun dengan penasaran bertanya, Yuner, apakah itu karena kamu percaya diri dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 3 saudara seniormu? Iya Tuan. Tan Yun berkata, murid itu khawatir bahwa begitu dia melepaskan tangan dan kakinya, dia akan menyakiti saudara ketiga dan mempengaruhi perasaan di antara saudara-saudara itu. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, hidung Zhao Wuyi kesal. Menurutnya, dia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Dewa kelas 5, dan bahkan jika Tan Yun memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, mungkinkah dia bisa mengalahkan Raja Dewa kelas 5 dengan Kaisar Suci kelas 2? Dia tidak percaya sampai mati. Iya, aku mengerti untuk guru. Setelah memikirkannya, Lingxia Tianzun memandang Zhao Wuyi dan berkata, karena adik laki-lakimu mengatakan ini, maka guru setuju untuk berduel. Yuner, Wuyi, biarkan hal-hal buruk pergi dulu untuk guru, selama kamu tidak menyakiti hidup orang lain, kamu tidak akan ikut campur sebagai guru. Juga, tidak peduli siapa yang terluka, kamu tidak bisa membalas dendam, apalagi membalas dendam secara pribadi, mengerti? Tan Yun dan Zhao Wuyi berkata serempak, Tuer mengerti. Iya, Lingxia Tianzun berkata, kalau begitu kamu bisa mulai sekarang. Pada saat ini,
Penyerahan diri Zhao Wu mengingat tangisan Yu Chihao di benaknya. Saudara muda ketiga, ingatlah untuk menghembuskan napas untukku dan pukul dia dengan keras. Zhao Wuyi berkata dengan suara tenang, kakak kedua, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Setelah transmisi suara, janda Zhao Wu memandang Tan Yun Xiao menyembunyikan pisaunya. Adik muda, tempat ini terlalu kecil untuk kita pindahkan. Bagaimana kalau kita bertarung di lautan awan? Tan Yun tersenyum tipis, kakak senior, saya punya niat ini, tolong. Oke, cukup menyegarkan. Setelah Zhao Wuyi menjawab, dia naik ke udara, berubah menjadi sinar, dan melesat ke lautan awan di atas istana ilahi Hongmeng. Wow, Tan Yun berubah menjadi bayangan ungu, mengikuti dari belakang. Kemudian, Lingxia Tianzun dan yang lainnya melayang ke langit, melayang di lautan awan yang luas, menyaksikan Tan Yun dan Zhao Wuyi dari kejauhan. Zhao Wuyi memandang Tan Yun dan memasang penampilan sopan, adik muda, 10.000 jalan kembali ke Zongjue diciptakan oleh Tuan kita, dan itu tidak diragukan lagi merupakan teknik pertama di alam Dewa Hongmeng. 10.000 Dao Gui Zongjue dibagi menjadi 10.000 Dao Jian Zongjue, 10.000 pedang Dao Jue, dan 10.000 Dao Spear Jue. Sebagai seorang senior, saya harus membiarkan Anda, katakan saja, yang mana dari 3 latihan utama yang ingin Anda gunakan, senior, saya akan menggunakannya untuk berurusan dengan Anda. Mendengar itu, Tan Yun mengabaikan Zhao Wuyi dan berkata dengan malu, kakak senior, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong? Yang mana yang ingin kamu gunakan? Adapun tanda tinta seperti itu. Aku bilang, kamu tidak bisa dibandingkan dengan pemurnian senjata, dan kamu tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri. Setelah mendengarkan, Zhao Wuyi menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan transmisi suara, Jing Yun, kamu tidak tahu baik atau buruk. Saudaraku, aku berjanji untuk mengalahkanmu seluruhnya. Perang. Zhao Wuyi mengguncang langit dengan suara keras. Dia membalik tangan kanannya, dan tombak waktu dan ruang yang tajam keluar dari tangan kanannya. 10.000 cara tombak sekte seni. Ekspresi Zhao Wuyi sungguh-sungguh, dan kekuatan dewa ruang dan waktu di tubuhnya, seperti sungai yang deras, mengalir deras ke tombak tajam di tangannya. Berdengung. Tiba-tiba, aura menakutkan meletus dari senjata tajam, menyebabkan lautan awan yang luas segera ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba di ruang gelap. Siapa yang memiliki tombak tajam dengan atribut angin dan guntur atau atribut kuno, pinjamkan aku kegunaan. Tan Yun berdiri di langit di lautan awan yang luas, melihat kembali ke semua orang dan berkata, adik junior kecil, aku punya. Ling Huting menanggapi dengan lambaian tangan kanannya dan menembakkan senjata tajam tingkat 11 yang luar biasa, menembak ke arah Tan Yun. Dengan basis kultivasi alam Kaisar Suci kelas 2 Tan Yun, dia paling banyak hanya bisa mengerahkan kekuatan artefak luar biasa tingkat ke-11. Dari fakta bahwa Ling Huting memberi Tan Yun tombak ajaib, dapat dilihat bahwa pekerjaan Ling Huting sangat bijaksana dan teliti. Dia tahu bahwa memberi Tan Yun senjata tajam tingkat 12 sendirian tidak sekuat memberi Tan Yun senjata tingkat 11. Terima kasih 5 bersaudara. Saat Tan Yun mengulurkan tangannya untuk menangkap tombak yang tajam, angin dan guntur di tubuhnya menyembur. Dengan gila dan disuntikkan ke tombak yang tajam. Tiba-tiba, tombak tajam itu meraung dengan guntur dan memekakkan telinga. Pada saat ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran dapat melihat bahwa setelah Tan Yun melihat penggunaan teknik tombak 10.000 Dao oleh Zhao Wuyi, dia juga akan menggunakannya. Semua orang yang hadir tahu bahwa apakah itu Jue Sekte 10.000 tombak Dao, Jue Sekte pedang 10.000 Dao, dan Jue Sekte pedang 10.000 Dao, mereka semua cocok untuk budidaya orang dengan atribut apapun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan atribut yang berbeda-berbeda. Tan Yun menggunakan atribut angin dan guntur untuk menampilkan teknik tombak 10.000 Dao, sementara Zhao Wuyi menggunakan atribut waktu dan ruang untuk menampilkannya. Boom! Boom! Zhao Wu ditinggalkan dari langit, dengan tubuh misterius, menarik pistol di tangannya. Tiba-tiba, bayangan senjata yang sangat besar, berisi kekuatan dewa ruang dan waktu, seperti teratai raksasa yang mekar. Mekar di lautan awan. Boom! Di lautan awan di sisi lain, Tan Yun juga menari tombak tajam dengan tubuh misterius. Segera, jejak bayangan tombak yang berisi kekuatan Kaisar Suci Angin dan Guntur meledak dari kehampaan. Pada saat ini, semua orang, termasuk Mu Zhen Tianzun dan Lingxia Tianzun,
tidak optimis tentang Tan Yun dan percaya bahwa Tan Yun akan kalah. Ada dua alasan. Pertama, dua atribut utama waktu dan ruang pada awalnya dimaksudkan untuk menekan atribut angin dan guntur. Kedua, apa yang ditampilkan Zhao Wuyi adalah kekuatan Raja Dewa Ruang dan Waktu, dan dia masih harus menghancurkan kekuatan Kaisar Angin dan Guntur Tan Yun. Semua orang tahu bahwa dalam keadaan normal, kekuatan Kaisar Suci tidak dapat bersaing dengan kekuatan Raja Dewa. Karena itu, semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan kalah. Tetapi adegan yang terjadi selanjutnya melampaui harapan semua orang, dan semua orang merasa sangat terkejut. Adik junior kecil, aku ingin kamu tahu bahwa mudah bagiku untuk mengalahkanmu. Zhao Wuyi mencibir, dan tiba-tiba meraung, 10.000 tombak sekte seni 1000 setan pembunuh tombak. Ketika Zhao Wuyi menembak, itu adalah kekuatan supernatural terkuat dari Tousan Spear Sek Art. Berdengung. Boom! Tiba-tiba, langit jutaan sen runtuh, menyebabkan Tan Yun jatuh ke dalam lubang besar di ruang gelap. Ho! Detik berikutnya, total 10.000 lampu tombak yang berisi kekuatan Dewa Waktu dan Ruang melintas melalui lubang besar di ruang gelap dengan kecepatan tinggi dan menuju Tan Yun. Cahaya tombak Zhao Wuyi mengandung kekuatan Raja Dewa Ruang dan Waktu, jadi kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Ibu, kamu harus siap menyelamatkan Jing Yun kapan saja. Li Xin berkata dengan cemas. Iya, ibu tahu, kata Ling Xia Tianzun, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, alisnya berkerut, dan kekecewaan yang dalam muncul di matanya. Tuan, adik laki-laki itu jelas hanya mengolah beberapa bulu dari Jue Sekte Tombak 10.000 Dao. Pada saat ini, Yang Yuxin berbicara, dengan sedikit sarkasme dalam kata-katanya. Pada saat ini, di hadapan Ling Xia Tianzun dan yang lainnya, Tan Yun juga menunjukkan kekuatan supernatural tertinggi dari Sekte Tombak Wan Dao, setan pembunuh Tombak Wan. Meskipun Tan Yun berhasil, dia juga melepaskan 10.000 lampu tombak yang berisi kekuatan Kaisar Suci Angin dan Guntur, tapi... Namun, ketika cahaya tombak Wan Dao Tan Yun melintas melalui lubang besar di ruang gelap, nafas yang dapat dikeluarkannya, meskipun sangat indah, lebih lemah daripada nafas yang dikeluarkan oleh cahaya tombak Wan Dao Zhao Wuyi. Terlalu banyak. Sama seperti napas cahaya tombak Tan Yun adalah kunang-kunang, dan napas cahaya tombak kiri Zhao Wu seperti bulan yang cerah. Di mata siapa pun, seperti yang dikatakan Yang Yuxin, dari cahaya tombak yang ditampilkan Tan Yun, disimpulkan bahwa Tan Yun tidak sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari membantai iblis dengan tombak. Oh! Luo Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengharapkan Tan Yun untuk melakukan serangan balik dan mengalahkan Zhao Wuyi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa puluhan ribu tombak Tan Yun begitu lemah. Tepat ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun akan dikalahkan, dan ketika Ling Xia Tianzun siap menyelamatkan Tan Yun kapan saja, adegan selanjutnya membuatnya merasa sangat terkejut. Membuat semua orang merasa ketakutan. Tetapi melihat, Tan Yun berdiri di udara, rambutnya menari, dan tiba-tiba berteriak, 10.000 tombak untuk dibunuh. Boom! Boom! Tiba-tiba, aura Tan Yun tiba-tiba meningkat ratusan kali dalam ribuan lampu tombak, dan aura agung dan luas melonjak, membuat langit puluhan juta abadi jatuh sepenuhnya. Beberapa saat yang lalu, jika nafas cahaya tombak Tan Yunwan adalah kunang-kunang yang lembut, maka pada saat ini, itu adalah matahari yang ganas. Ketakutan yang kejam membuat 10.000 lampu tombak Zhao Wuyi redup. Apa yang terjadi? Kamu jelas menggunakan hal yang sama sepertiku untuk membantai iblis, mengapa berbeda? Zhao Wuyi merasakan napas cahaya tombak Tan Yun, dan berseru, lampu tombak saya adalah kekuatan Raja Dewa Ruang dan Waktu, dan milik Anda hanya kekuatan angin dan Kaisar Suci Guntur, tetapi telah menjadi lebih kuat dari nafasku. Kemudian, Zhao Wuyi tertawa lagi tiba-tiba, hahaha, aku mengerti, kamu sia-sia. Tawa Zhao Wuyi tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah melihat adegan ketakutan yang luar biasa, dan berteriak dengan suara serak, ah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan, selamatkan aku. Boom, boom, boom. Namun, ketika cahaya tombak Tan Yun Fenglei dan cahaya tombak Zhao Wu dari kekuatan Raja Dewa Ruang dan Waktu saling menyerang, cahaya tombak Zhao Wuyi dikalahkan seperti bambu. 10.000 tombak untuk membantai iblis oleh Zhao Wuyi, menghadapi 10.000 tombak Tan Yun untuk membantai iblis sama menyedihkannya dengan keramik. Setelah itu, 10.000 lampu tombak Tan Yun, meskipun napas mereka anjlok,
mereka masih menelan ludah ke arah Zhao Wei. Tidak ada keraguan bahwa jika tertelan, Zhao Wei akan mati tanpa meninggalkan residu. Karena itu, dia panik. Takut. Pada saat ini, nafas kematian menyelimuti hatinya, dan dia berteriak tanpa sadar. Jangan panik. Aku akan menyelamatkanmu sebagai guru. Ketika Lingxia Tianzun berbicara, dia menghilang dari tempat, dan terbang ke Zhao Wei dengan kecepatan tinggi melalui tombak Tan Yun. Saat terbang, rambut Lingxia Tianzun menari, dan gelombang kekuatan abadi melonjak di tubuhnya. Kekuatan abadi itu seperti putaran matahari yang terik, hancur dari lubang besar di ruang gelap gulita, dan menelan dengan keras ke arah 10.000 lampu tombak Tan Yun. Boom! Boom! Cahaya tombak Tan Yun tiba-tiba hancur dari kehampaan, berubah menjadi tak terlihat, dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, ketika lubang raksasa di luar angkasa menghilang, lautan awan masih menjadi lautan awan, dan langit masih biru, seolah-olah pemandangan mengerikan barusan tidak pernah terjadi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zhao Wei digantung di lautan awan, berkeringat deras, dan jubahnya basah oleh keringat. Wajahnya pucat, tanpa darah, dan gemetar terus-menerus, menatap Tan Yun di sisi lain lautan awan, matanya mengungkapkan ketakutan yang berasal dari lubuk jiwanya. Yang lain memandang Tan Yun dan terkejut. Bukan saja mereka tidak bodoh, tetapi sebaliknya, siapa di antara mereka yang tidak terlalu lihai? Bahkan Li Xin dan Li Ximin yang belum berlatih Jue Sekte Tombak 10.000 Dao telah menduga bahwa Tan Yun pasti telah mengadaptasi latihan. Betul sekali. Itu pasti telah disesuaikan dengan latihan untuk menggandakan kekuatan supernatural dari pembantaian 10.000 tombak. Yuner, Lingxia Tianzun tampak kagum, dan terbang ke sisi Tan Yun dengan tendangan voli, sangat bersemangat sehingga suaranya bergetar. Cepat dan beritahu guru, apakah kamu sudah mengubah latihanmu kan? Ya, Tan Yun berpura-pura kosong dan berkata, Tuan, saya suka mencoba memodifikasi latihan sejak kecil. Jadi, ketika mengolah seni sekte tombak 10.000 Dao, saya mencoba mengubahnya sedikit, dan saya tidak berharap kekuatannya menjadi begitu kuat. Mendengar ini, Lingxia Tianzun berkata dengan penuh semangat, Oke, bagus. Kamu pantas menjadi murid guru yang paling menonjol, dengan tingkat pemahaman yang tinggi, kamu benar-benar dapat mengubah teknik yang dibuat untuk guru. Yuner, tunjukkan pada tuanmu latihan yang telah kamu ubah. Baiklah, Tuan, tunggu sebentar. Kata Tan Yun, membalik dengan tangan kanannya, dan batu giok muncul entah dari mana. Segera, Tan Yun menyerahkan Lingxia Tianzun dengan kedua tangan, Tuan, tolong lihat. Lingxia Tianzun buru-buru mengambil alih slip giok dari teknik latihan, melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan mulai mengamati. Setelah beberapa saat, mata indah Lingxia Tianzun melebar, matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kosong, itu terlalu halus. Ini luar biasa, itu bisa diubah seperti ini. Saya pikir teknik tombak 10.000 Dao yang saya buat tidak memiliki celah. Ternyata ada lebih dari satu celah. Pada titik ini, tubuh Lingxia Tianzun Miaoman mulai bergetar hebat. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun tidak hanya mengubah skill sekte tombak Wandao di Wandao Gui Zongjue, tetapi juga mengubah Wandao Jian Zongjue dan sekte pedang Wandao Jue. Meskipun ada sedikit perubahan, kekuatan yang ditampilkan dengan berlatih dengan cara ini tidak hanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi juga lebih lembut. Setelah waktu yang lama, Lingxia Tianzun menyingkirkan kesadarannya, dan menatap mata Tan Yun dengan kaget dan lega, apakah kamu kenal Yuner? Kamu sangat luar biasa sebagai seorang guru. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, semua orang mengatakan bahwa mendiang Hongmeng Supreme memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk memodifikasi latihan, tetapi dari sudut pandang guru, kemampuan Anda tidak lebih buruk dari Hongmeng Supreme. Saya optimis tentang Anda sebagai seorang guru. Di masa depan, Anda akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk menjadi yang terkuat pertama di 3 alam dewa. Pada saat itu, alam dewa Hongmeng kita tidak lagi harus dikendalikan oleh Si Yuan Agung, dan Chaos Supreme. Guru saya telah menaruh harapan besar pada Anda, apakah Anda mengerti? Mendengar ini, Tan Yun berdiri di udara dan berkata dengan hormat, Tier mengerti. Tuan, Anda dapat yakin, Tier tidak akan mengecewakan Anda. Oke, anak baik. Lingxia Tianzun tertawa dari telinga ke telinga, dan diam-diam mentransmisikan ke Li Xin, Yuner memiliki pemahaman yang tak tertandingi di dunia, dan ibuku memutuskan untuk membiarkannya menjadi suamimu.
Yun Yang menyimpulkan bahwa pencapaian Yuner di masa depan pasti akan melampaui Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Mendengar transmisi suara Lingxia Tianzun, Li Xin mengerutkan bibirnya, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada saat ini, Luo Yu tidak sabar untuk mengatakan, "Tuan, metode latihan yang telah diubah oleh adik laki-laki itu, saya ingin melihatnya." Hahaha. Lingxia Tianzun tersenyum, "Kamu tidak hanya ingin menonton, tetapi juga berlatih. Pergi, kembali ke mansion, lihat." Kemudian, Lingxia Tianzun dan semua orang menukik. Dan terbang ke Hongmeng Divine Mansion. Setelah memasuki aula Tianzun, Lingxia Tianzun meminta 9 saudara dan saudari senior Tan Yun untuk melepaskan pengetahuan spiritual mereka ke dalam slip batu giok, dan mulai mengamati dan mengingat formula revisi Tan Yun untuk kembali ke leluhur. Setelah membacanya, semua orang sangat terkejut. Kecuali Mu Zhen Tianzun yang mengetahui identitas Tan Yun, jika yang lain tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Teknik ini diubah oleh Tan Yun. Adik junior kecil, terima kasih. Dengan teknik modifikasimu, kakak senior, aku akan lebih kuat dalam melompati tantangan setelah berlatih. Luo Yu tersenyum seperti bunga. Ling Huting tersenyum dan berkata, "Iya. Saudara junior, saudara, saya tidak bisa cukup berterima kasih." Kemudian kakak ke-6 Tan Yun Sen Wei, kakak ke-7 Wu Yu, dan 9 kakak laki-laki Cao Yuan semuanya berterima kasih kepada Tan Yun. Tan Yun dapat melihat bahwa kakak laki-laki dan perempuan seniornya, kecuali kakak laki-laki kedua Wei Qihao, kakak laki-laki ketiga Zhao Wei, dan kakak perempuan keempat yang Yuxin acuh tak acuh padanya, yang lain dengan tulus berterima kasih. Tapi Yu Qihao yang awalnya ingin menindas kerajaan, harus berurusan dengan Tan Yun dan melepaskan ide ini, karena jika dia menekan kerajaan Kekaisar Suci tingkat 8, dia tidak akan menjadi lawan Tan Yun sama sekali. Adapun Yang Yuxin, Raja Dewa kelas 2, dia tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia tidak menekan wilayahnya, dia tidak akan menjadi lawan Tan Yun, jadi dia menyerah pada diskusi dengan enggan. Setelah semua orang mengobrol sebentar di aula Tianzun, Lingxia Tianzun mengedipkan mata pada Li Xin. Wajah cantik dan tak tergantikan Li Xin mengungkapkan sentuhan rasa malu, mulutnya terbuka ringan, dan suara surga terdengar, "Jing Yun, saya telah menemukan lembah rahasia di lembah, yang indah dan memiliki keindahan yang berbeda. Kenapa aku tidak mengajakmu melihat-lihat?" Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah itu, Li Xin mengumpulkan keberanian besar, dan dia menemukan tangan batu giok tanpa tulang yang lembut di depan umum, meraih tangan Tan Yun, dan melayang ke langit, membawa Tan Yun keluar dari istana Tianzun, dan kemudian keluar dari istana Hongmeng. Melihat dua sosok yang pergi seperti dewa dan dewi, Mu Zhen Tianzun mengerutkan bibirnya, dan ada kilatan kecemburuan di matanya. Dia diam-diam berkata, Lingxia Tianzun mengkhianati Tan Yun di masa lalu, menyebabkan Tan Yun menderita reinkarnasi selamanya. Tan Yun tidak akan bersama Xin. "Tuan adik, apakah kamu menyukai adik laki-laki itu?" Pada saat ini, suara Yu Qihao terngiang di benak Mu Zhen Tianzun. Mu Zhen Tianzun memandang Wei Qihao ke samping dan berkata melalui transmisi suara, "Ya, aku menyukainya, adik laki-laki kedua, di hatiku, kamu hanyalah adik laki-laki keduaku." Mendengarkan kata-kata Mu Zhen Tianzun, Yu Qihao perlahan mengepalkan tinjunya, dan meraung dalam hatinya, "Jing Yun, kamu wajah putih kecil menungguku, aku pasti akan membunuhmu. Mu Zhen, kamu milikku. Ketika aku membunuh Jing Yun dan memotong pikiranmu, suatu hari aku akan mendapatkanmu. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku akan mendapatkan orang-orangmu." Sama seperti wajah Yu Qihao yang tenang dan hatinya terbakar amarah, pikiran Zhao Hu melihat inisiatif Li Xin memegang tangan Tan Yun, wajahnya memerah karena marah. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang 9 Mu Zhen Tianzun, dengan ekspresi tiba-tiba, "Hari ini sebagai guru, ada satu hal yang harus diumumkan." Setelah mendengar ini, 9 orang segera menghadap Lingxia Tianzun dan membungkuk dalam-dalam. Lingxia Tianzun berkata, dalam hati menjadi seorang guru, Yuner bukan hanya muridnya, tetapi juga menantunya di masa depan. "Wu Yi, sebagai seorang guru, kamu dapat mengatakan bahwa kamu menyukai Xin, tetapi Xin sudah memiliki titik lemah untuk Yuner. Itu karena Yuner tidak menikah. Jadi, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan di masa depan?" Zhao Wei dengan hormat berkata, "Murid itu tahu." "Iya." Lingxia Tianzun tidak diragukan lagi berkata, "Untuk mengingatkan Anda sebagai seorang guru,
Ingatlah bahwa jika Anda menyimpan dendam terhadap Yuner karena masalah ini, jangan salahkan guru karena tidak memikirkan hubungan antara guru dan muridnya. Dan Yu Chihao, kamu menyukai urusan kakak perempuanmu, karena guru bisa tahu, dan kakak perempuanmu juga memiliki kesan yang baik tentang Yuner. Jika kamu bertindak pada murid juniormu karena ini, sebagai seorang guru, kamu tidak akan memikirkan hubungan antara guru dan murid itu, mengerti? Mendengar ini, Yu Chihao dengan hormat berkata, "Guru mengerti, yakinlah, guru. Murid itu hanya akan menjaga adik laki-lakinya dan pasti tidak akan membahayakan adik laki-lakinya." "Iya, tidak apa-apa jika kamu mengetahuinya." Lingxia Tianzun berkata, "Iya, kecuali Zener dan Simin, semua orang harus mundur." "Ini tuan, muridnya pensiun." Setelah Zhao Huyi, Luo Yu dan yang lainnya pergi, Lingxia Tianzun tersenyum dan bangkit, meraih tangan Mu Zhen Tianzun, dan berkata dengan lembut, "Jinger, tanyakan sesuatu untuk gurumu, kamu harus menjawab dengan jujur." "Iya." Mu Zhen Tianzun mengangguk. "Seberapa jauh perasaanmu terhadap Yuner telah tercapai?" Lingxia Tianzun berkata. Mendengar ini, Mu Zhen Tianzun menggigit bibir bawahnya dengan bibir bawahnya, dan pipinya memerah dan berkata, "Kembalilah ke guru, muridnya tidak jelas." Ketika dia melihat murid junior, jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika dia tidak terlihat, pikirannya terkadang muncul, berlama-lama. "Oh." Lingxia Tianzun menjawab, "Zener, aku benar-benar tidak ingin menyembunyikannya, aku tidak ingin kamu bersama Yuner. Bukan karena Xin menyukai Yuner, tapi karena aku sangat menyukaimu sebagai guru, aku ingin kamu menjadi istri Simin. Biarkan orang-orang menjaga hidupmu, aku ingin tahu apakah kamu mau." Mendengar itu, Mu Zhen Tianzun terdiam, tetapi kemarahannya menjadi lebih kuat. "Lingxia, kamu membunuh ayahku, dan sekarang kamu ingin aku menikahi putramu, kamu benar-benar tidak tahu malu." Sementara Mu Zhen Tianzun marah, Li Simin di sampingnya melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Ibuku, kamu tidak boleh melakukan ini." Dalam hati Haier, Mu Zhen selalu dianggap sebagai kerabat, dan Haier tidak memiliki kasih sayang padanya. Selanjutnya, orang-orang seperti Jing Yun, "Ibu, bagaimana kamu bisa menandingi aku dan Mu Zhen? Jangan katakan bahwa Mu Zhen tidak setuju, dan bocah itu tidak setuju." Mendengar ini, Lingxia Tianzun memelototi Li Simin, lalu menatap Mu Zhen Tianzun yang diam, dan tersenyum, "Jinger, itu sedikit tidak masuk akal untuk gurunya. Lupakan saja jika kamu tidak mau, silakan saja." Mu Zhen Tian membungkuk dan berkata, "Ini tuannya, muridnya pensiun." Setelah Mu Zhen Tianzun pergi, Lingxia Tianzun mengacungkan jari dan menganggukkan kepala Li Simin dengan berat, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu begitu bodoh? Seperti kata pepatah, air lemak tidak mengalir ke ladang orang luar." Mu Zhen, anak ini, berbeda dari orang biasa dalam hal bakat, dan pemahaman. Melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, ada beberapa wanita yang lebih cantik dari Mu Zhen. "Kenapa kamu tidak pindah?"